Selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, Abhidhamma, Abhidhamma. Ya, eh, kita sudah memasuki hari ke-6 dari 10 hari kursus Abhidhamma kita. Sampai hari kemarin kita sudah mempelajari berapa jenis kesadaran. Berapa yang sudah kita pelajari? Berapa? Iya, 12 ditambah 18, 30 ya. 12 adalah kesadaran yang tidak berguna. Itu artinya ke-12 jenis kesadaran tersebut berasosiasi atau muncul, diikuti atau bersama-sama dengan akar-akar buruk, akar-akar yang tidak berguna, yakni keserakahan, ketamaan, kemudian kebencian, kemarahan, dan juga delusi atau kegelapan batin atau kebodohan. Ya, jadi selama kita tidak mampu untuk mencabut delusi dari arus kesadaran kita, maka tidak akan terjadi pencerahan, ya. Karena delusi ini sebenarnya yang menutup mata batin kita sehingga kita tidak mampu melihat fenomena sebagaimana adanya, ya. Kita selama ini hanya terjebak kepada kebenaran-kebenaran konvensional. Kita belum mampu untuk menembus kebenaran konvensional tersebut sehingga kita bisa mengalami secara langsung kebenaran hakiki. Semuanya itu disebabkan karena adanya moha, adanya kegelapan batin, adanya delusi. Jadi di dalam teks sering digambarkan bahwa moha itu seperti katarak. Anda tahu katarak, ya? Katarak yang menutupi bola mata kita sehingga selama itu belum dicabut maka penglihatan kita menjadi kabur. Kita tidak mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ya. Tentunya untuk bisa menghilangkan moha, dan juga sebenarnya ada dua akar dari kehidupan, dua akar dari eksistensi, ya. Selama masih ada dua akar ini maka kehidupan akan berlangsung terus, ya, akan berlangsung terus sampai tidak ada batas akhirnya. Pada waktu saya mengadakan kursus di Ekayana gitu, ya, ada yang bertanya kepada saya bahwa apakah nantinya pada akhirnya semua makhluk ini bisa mencapai nibbana? Jawabannya sudah jelas, oh tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita tidak berusaha untuk keluar dari lingkaran tumimba lahir ini, kita terus akan berputar-putar, ya, berputar-putar tanpa akhir, ya. Jadi tidak ada jaminan sebenarnya buat semua makhluk untuk bisa keluar dari sangsara, ya. Hanya mereka yang mau berusaha, ya, berlatih secara pelan-pelan, ya, mencabut kekotoran-kekotoran batinnya sehingga pada akhirnya akan mendapatkan satu kualitas batin yang murni, yang bebas dari dua akar eksistensi, yakni awija dan tanha. Awija itu adalah kata lain dari moha, ya, ketidaktahuan, kebodohan. Tanha itu nafsu keinginan. Nafsu keinginan apapun, entah itu nafsu keinginan yang buruk, ya, untuk menginginkan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang bagus. Jadi kita lihat, ya, bahkan pada saat kita kualitas dari batin kita adalah satu kualitas berada di dalam satu kualitas yang positif, seperti misalkan Anda melakukan satu perbuatan baik berdana misalkan. Nah, saat Anda berdana kemudian Anda mengucapkan satu aspirasi, semoga dengan kekuatan atau jasa kebajikan dari dana ini saya bisa terlahir di alam surga atau sebagai dewa. Kan ada kadang orang begitu, ya, mengucapkan satu aspirasi untuk bisa terlahir sebagai dewa nantinya. Nah, sebenarnya, ya, pada saat Anda menganggap
bahwa dewa itu ada, itu adalah satu kebodohan. Artinya manifestasi dari awija, manifestasi dari moha. Menganggap bahwa dewa, manusia, Brahma, semuanya ini exist, hal yang demikian ini adalah manifestasi dari moha. Karena sebenarnya ya, kalau kita berbicara di dalam tataran kebenaran hakiki, tidak ada yang dinamakan manusia, hewan, dewa, Brahma. Yang ada apa? 5 agregat. Ya, jadi beranggapan bahwa ada dewa, ya, berkeinginan untuk menjadi terlahir sebagai dewa adalah manifestasi dari moha, kegelapan batin. Kemudian berkeinginannya, ya, keinginan untuk terlahir sebagai dewa adalah manifestasi dari nafsu-nafsu keinginan. Ya, jadi Anda lihat bahwa selama masih ada 2 akar ini, nafsu keinginan kemudian didorong oleh moha atau kegelapan batin, maka lingkaran tumimbal lahir ini akan terus berputar. Anda akan terlahir dari satu alam ke alam yang lain, tidak akan pernah berhenti. Ya, oleh karena itu Anda tentunya sudah hafal ya sampai sekarang. Setiap kali kita menutup kelas kita mengucapkan aspirasi. Tetapi aspirasi kita apa? Supaya cepat untuk mencapai nibbana, untuk bisa keluar dari lingkaran tumimbal lahir ini. Ya, di hari yang pertama atau kedua saya bilang, apa nggak bosen? Nggak bosen ya? Hah? Lahir lagi ini nggak bosen ya? Hah? Heran. Terus biar bosen harusnya bagaimana nih? Baik. Jadi kita sudah belajar 30 jenis kesadaran ya. Yang pertama adalah kesadaran yang berakar pada akar-akar buruk ya. Mempunyai akar-akar buruk, yakni jenis kesadaran setiap kali Anda melakukan perbuatan buruk atau melakukan karma buruk atau karma yang tidak berguna. Pada saat itu 1 dari 12 jenis kesadaran yang sudah kita pelajari akan muncul. Apapun, pada saat seseorang itu melakukan kejahatan, pada saat itu kesadaran yang berakar pada loba, dosa ataupun moha muncul ke permukaan. Kemudian kelompok yang kedua yang kemarin baru saja kita selesai pelajari terdiri dari 18 jenis kesadaran yang disebut sebagai kesadaran tanpa akar. Kesadaran tanpa akar, kesadaran tersebut tidak mempunyai akar sama sekali, baik itu akar yang baik ataupun akar yang buruk. Kesadaran yang tidak mempunyai akar berbeda dengan kesadaran yang mempunyai akar, sifatnya sangat lemah. Kalau Anda amati, Anda cermati dari ke-18 jenis kesadaran tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok yang pertama tidak mempunyai kekuatan karma. Karena apa? Karena 2 kelompok yang pertama tersebut adalah hasil dari karma itu sendiri. Ya, resultan, hasil dari karma buruk atau karma tidak berguna dan juga karma berguna. Kemudian yang terakhir ya, 3 yang terakhir disebut sebagai kesadaran fungsional. Sekali lagi kesadaran fungsional tersebut juga tidak mempunyai potensi karma, sehingga pada saat kesadaran itu muncul maka tidak akan ada lagi hasil yang akan muncul di belakang atau di belakang hari atau kemudian ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba menganalisa kelompok kesadaran berikutnya, yakni yang disebut sebagai kesadaran indah lingkup indrawi. Ya, ada 24. Jadi kesadaran indah lingkup indrawi, kelompok berikutnya. Pada hari yang pertama saya sudah sampaikan bahwa kesadaran lingkup indrawi terdiri dari 54 jenis kesadaran, betul? Masih ingat nggak? Ya, jadi kesadaran lingkup indrawi semuanya ada 54. Nah, sekarang Anda lihat Anda mendapatkan satu istilah baru di sini ditambah dengan kata indah, kesadaran indah lingkup indrawi. Saya akan ingatkan kembali kata lingkup indrawi ya. Berarti bahwa jenis-jenis kesadaran tersebut biasanya
muncul di alam indrawi, ya. Sering-seringnya muncul di alam indrawi. Ada berapa macam alam indrawi? 9, 11, mama. Berapa? 11, bagus. Apa saja? Neraka, asura, peta, binatang, manusia. Iya, bagus. Ya, Anda lulus. Dapat sertifikat nanti. Nah, semua kesadaran lingkup indrawi yang 54 jumlahnya, ya. 54 itu yang mana saja? 12 yang pertama ditambah 18 hari kemarin, kemudian ditambah malam hari ini 24. 18 ditambah 12 tambah 24 berapa anak-anak? Ya, 54. Ya. Jadi ke-54 tersebut disebut sebagai kesadaran lingkup indrawi karena seringnya atau berkeliaran di alam lingkup indrawi. Bukan berarti bahwa kesadaran-kesadaran tersebut tidak muncul di alam-alam yang lain, ya. Kadang muncul, tetapi seringnya muncul di alam lingkup indrawi. Ada 11 alam lingkup indrawi. Nah, ke-24 kesadaran yang akan kita pelajari malam hari ini disebut sebagai kesadaran yang indah. Ada kata indah di situ, ya. Artinya adalah ke-24 jenis kesadaran lingkup indrawi ini disertai dengan akar-akar yang baik, akar berguna. Ada berapa akar yang berguna? 3, apa saja? Aloba, adosa, amoha. Aloba itu tanpa keserakahan atau tanpa kemelekatan. Adosa itu adalah tanpa kebencian atau tanpa kemarahan. Kemudian amoha adalah kebijaksanaan atau tanpa delusi. Ya. Baik. Jadi ke-24 jenis kesadaran tersebut disertai oleh 2 akar atau 3 akar. Kadang ada yang disertai hanya 2 akar, jadi tanpa kebijaksanaan, ya, hanya aloba dan adosa. Tetapi ada juga beberapa yang disertai dengan 3 akar, disertai dengan kebijaksanaan. Aloba, adosa, amoha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi atau kebijaksanaan, ya. Kesadaran yang hanya mempunyai 2 akar tanpa kebijaksanaan seperti nanti yang akan Anda lihat adalah jenis kesadaran yang tidak disertai dengan kebijaksanaan. Nanti kita akan baca satu persatu. Mari kita lihat. Pertama-tama akan kita coba lihat kenapa ke-24 jenis kesadaran ini, ya. Jadi ke-24 jenis kesadaran ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kesadaran yang berguna. Kemudian kelompok yang kedua itu dibagi atau disebut sebagai kesadaran resultan. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga disebut sebagai kesadaran fungsional. Masing-masing ada 8 jenis kesadaran. Nah, disebut sebagai kesadaran berguna karena ada 3 alasan seperti yang dinyatakan di dalam teks kita. Yang pertama adalah aroga di dalam bahasa Pali atau sehat secara mental. Jadi pada saat Anda, ya, atau kualitas batin Anda dipenuhi oleh kualitas-kualitas yang positif, maka pada saat itu bisa dikatakan bahwa batin atau mental Anda sehat. Ya, secara mental Anda sehat. Kemudian alasan yang kedua adalah secara moral tanpa cela. Artinya tidak dicela oleh orang bijaksana. Pada saat Anda melakukan praktek cinta kasih, maka perbuatan Anda adalah perbuatan yang tanpa cela, tidak akan dicela oleh orang bijaksana. Pada saat Anda melakukan praktek welas asih, maka pada saat itu kualitas batin Anda adalah tanpa celah.
ataupun pada saat Anda melakukan dana, berdana, ya, ataupun melatih sila Anda, aturan-aturan moralitas Anda, pada saat itu secara moral, kualitas batin Anda adalah tanpa cela. Kemudian alasan yang ketiga disebut sebagai berguna karena menghasilkan hasil-hasil yang penuh kebahagiaan. Nah, kedelapan kesadaran dari kelompok yang pertama, ya, adalah kesadaran pada saat Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik, pada saat Anda melakukan karma baik, pada saat Anda melakukan satu kebajikan tertentu. Pada saat itu, 1 dari 8 jenis kesadaran berguna, yakni kelompok yang pertama, muncul di permukaan, ya. Berbeda dengan 12 jenis kesadaran dari kelompok yang pertama yang sudah kita pelajari, ya. Mereka adalah kesadaran pada saat seseorang melakukan karma buruk, maka 8 kesadaran yang pertama ini adalah kesadaran pada saat kita semua melakukan perbuatan baik. Ya. Ada 8 kesadaran berguna lingkup indrawi. Mari kita baca sama-sama. Kesadaran yang pertama, yang kedua, disertai dengan sukacita. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketujuh, yang kedelapan, baik. Jadi yang pertama yang membedakan sebenarnya hanya perbedaan dari jenis-jenis perasaan yang muncul, betul? Jadi ada 3 faktor pembeda. Yang pertama adalah perasaannya, ya, baik itu disertai dengan perasaan sukacita ataupun perasaan equanimitas atau netral. Kemudian pembeda yang kedua adalah ada atau tidak adanya pengetahuan. Dan pembeda yang ketiga adalah ada atau tanpa bujukan, ya. Nah, mengenai perasaan disertai dengan sukacita dan ataupun netral, ya, pada saat Anda melakukan praktek cinta kasih, ya, pada saat itu mungkin perasaan sukacita muncul, maka pada saat itu jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita yang muncul pada diri Anda, ya. Kemudian kalau Anda melakukan praktek cinta kasih, kemudian tidak ada perasaan sukacita, batinnya biasa-biasa aja, maka pada saat itu batin yang muncul adalah disertai dengan perasaan netral atau equanimitas. Pembeda yang kedua adalah dengan pengetahuan atau tidak adanya atau tidak dengan pengetahuan. Jadi artinya kalau Anda melakukan satu kebajikan, pada saat itu Anda mengerti bahwa apa yang Anda lakukan adalah perbuatan baik dan perbuatan baik ini akan membuahkan hasil kebahagiaan, maka pada saat itu batin atau kualitas batin yang muncul adalah kualitas batin yang disertai dengan pengetahuan atau disertai dengan kebijaksanaan. Jadi pada saat itu batin yang muncul disertai dengan 3 akar, bukannya 2 akar. Sebaliknya, tanpa pengetahuan, pada saat Anda melakukan satu kebajikan hanya sebagai satu rutinitas saja, ya, Anda hanya melakukannya ikut-ikutan teman. Nah, teman saya pergi ke wihara, mau dana, saya ikut, gitu, ya. Tanpa ada pemahaman bahwa ini adalah perbuatan baik yang harus dirawat, yang harus terus ditumbuh kembangkan, semata-mata hanya Anda melaksanakannya sebagai satu bentuk rutinitas saja, maka pada saat itu kesadaran yang muncul adalah kesadaran yang tidak disertai dengan pengetahuan atau tanpa kebijaksanaan. Sehingga kesadaran yang muncul pada saat itu adalah kesadaran yang disertai hanya 2 akar, tanpa amoha, tanpa kebijaksanaan. Sedangkan tanpa bujukan atau dengan bujukan, Anda melakukan atau Anda berdana, gitu ya, secara spontan. Maka pada saat itu kesadaran yang muncul ke permukaan adalah kesadaran dari jenis yang tanpa bujukan
Ataupun sebaliknya, Anda melakukan dana atau berdana karena teman Anda mengajak Anda. Ayo ke Wihara Pluit Damasuka, ayo kita adakan dana, di sana ada anggota sangga, gitu kan. Akhirnya Anda bersedia untuk datang. Nah, pada saat itu jenis kesadaran yang muncul ke permukaan adalah kesadaran yang dengan bujukan, ya. Jadi kira-kira demikian. Kesadaran ini adalah kesadaran yang muncul pada saat Anda melakukan apapun perbuatan baik, karma baik, ya, ataupun kebajikan-kebajikan. Kita mengenal ada berapa jenis kebajikan? 10, betul. Yang pertama apa? Dana, ya. Yang kedua, sila, berlatih moralitas. Yang ketiga, meditasi. Yang keempat, menghormat orang tua, orang yang lebih tua. Ya, yang kelima, melakukan pelayanan sosial. Ya, Anda lihat para panitia mempersiapkan kelas Abhidhamma Med Easy, ini termasuk satu perbuatan baik. Ya, melakukan satu pekerjaan atau pelayanan sosial supaya kita semua bisa nyaman belajar dan mengajar Abhidhamma di ruangan ini. Kemudian yang keenam apa? Setelah ini pelayanan, kemudian apa? Mama. Apa? Kira-kira Anda keberatan nggak kalau pertanyaan saya ini saya jawab sendiri? Hah? Keberatan? Enggak? Baik. Oh, terima kasih ya. Anda benar-benar umat Buddhis yang sangat baik hati. Memberi kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan saya sendiri. Yang keenam adalah patidana. Patidana itu apa? Pelimpahan jasa. Kemudian yang ketujuh apa? Patanumodana. Apa itu? Berbahagia atau bersuka cita atas kebaikan atau perbuatan baik orang lain. Nah, Anda kalau mengerti Dharma, sebenarnya kan tidak sulit untuk berbuat baik. Iya. Setiap saat, setiap kali Anda melihat seseorang melakukan satu perbuatan baik, maka Anda bisa juga melakukan perbuatan baik tersebut dengan cara ikut bersuka cita. Ya, pada saat Anda melihat panitia mempersiapkan ruangan ini gitu ya, Anda deketi, sadu. Maka Anda sudah melakukan perbuatan baik gitu. Mungkin setiap pagi Anda bisa datang ke Wihara Pluit Damasuka ke sini ya. Pasti ada orang yang lagi menyapu halaman wihara. Ya, kamu datang, Anda datang, kemudian deketin orang tersebut, oh sadu. Maka Anda sudah melakukan perbuatan baik itu sendiri. Atau kalau masih kurang, Anda angkat kursi Anda, kemudian duduk di samping donation box itu, kotak dana. Nah, setiap kali ada orang memasukkan dana ke kotak tersebut, Anda bilang, sadu. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, hanya ikut bersuka cita atas kebaikan hati orang lain, atas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Nah, Anda mendapatkan jasa kebajikan itu sendiri. Tetapi, apakah hal yang demikian ini dibenarkan? Oh, tidak bisa. Ya. Anda semua bukanlah umat sadhu. Ada nggak yang jadi umat sadhu di sini? Umat sadhu itu begitu, pekerjaannya tiap hari hanya nungguin orang lain berbuat baik, mereka nggak mau mengerjakannya sendiri, ya. Tungguin, kemudian deketin sadhu. Ada nggak di sini yang begitu? Oh, tidak ada. Baik, jadi kesadaran berguna adalah adalah jenis kesadaran yang muncul pada saat kita melakukan perbuatan baik, ya. Tadi baru sampai nomor 7. Apa tadi 7 itu? Patanumodana. Kemudian yang 8 apa? Dhamma sawana, mendengarkan dharma. Anda sekarang sedang melakukan satu kebajikan. Mendengarkan dharma itu adalah satu kebajikan. Yang berikutnya adalah mengajarkan dharma. Nah, di sini Anda bukan Anda.
Kemudian yang ke-10 apa? Meluruskan pandangan kita. Senantiasa kita luruskan pandangan kita sehingga mempunyai satu pandangan yang lurus menurut aturan dharma. Yakni apa? Pandangan yang lurus tentang hukum karma. Ya. Pandangan yang lurus misalkan bahwa menghormati orang tua itu adalah satu kebajikan, satu perbuatan baik, ya. Nah, kita luruskan terus pandangan-pandangan gitu. Jadi pada saat Anda berada di dalam situasi di mana Anda merasa bahwa pandangan Anda keliru, kemudian Anda mencoba untuk merenung, berhenti sebentar, kemudian meluruskan pandangan Anda sehingga Anda akan bisa bersikap dengan cara sesuai dengan pandangan yang benar, maka pada saat itu Anda melakukan kebajikan. Ya. Nah, jadi itu adalah 10 macam kebajikan yang muncul melalui kesadaran-kesadaran berguna dari lingkup indrawi. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah Anda tinggal mengganti, ya, bukan kesadaran berguna dari lingkup indrawi, tetapi kesadaran resultan, ya. Yang tengah itu, yang 8 yang tengah adalah kesadaran resultan dari lingkup indrawi. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa segala macam jenis kesadaran resultan adalah kesadaran satu yang muncul karena buah karma kita. Dia adalah buah dari karma-karma kita, karma-karma baik tentunya, ya. Nanti kalau pelajaran Abhidhamma Anda sudah maju, ya, pada waktu kita terlahir sebagai manusia di alam manusia pada kehidupan kita yang saat ini, maka kesadaran tumimbal lahir kita, kesadaran pertama pada waktu kita masuk ke alam ini adalah salah satu dari 8 jenis kesadaran resultan dari lingkup indrawi. Kemudian kelompok yang ketiga, 8 jenis kesadaran yang ketiga adalah kesadaran fungsional. Sesuai dengan namanya, kesadaran fungsional adalah jenis kesadaran yang hanya muncul kemudian lenyap untuk melakukan fungsi-fungsinya tanpa meninggalkan potensi karma. Jadi kesadaran tersebut tidak mempunyai potensi karma sehingga tidak akan membuahkan hasil. Kesadaran fungsional hanya muncul pada batin seorang arahat, seorang Buddha, seorang Pacceka Buddha, ya. Berbeda dengan kesadaran fungsional, kesadaran berguna lingkup indrawi muncul pada makhluk-makhluk yang belum tercerahkan, juga muncul pada makhluk-makhluk suci tetapi masih harus berlatih lagi. Ada 3 makhluk suci yang masih harus berlatih lagi, ya. Yang mereka adalah pengarung arus atau Sotapanna, Sakadagami atau yang terlahir sekali lagi, dan Anagami yang tidak kembali lagi. Sakadagami itu yang kembali sekali lagi. Nah, 3 makhluk suci ini, ya, masih atau jenis kesadarannya masih kesadaran yang berguna dari lingkup indrawi. Nah, kemudian di dalam ajaran Buddha tidak ada sesuatu apapun yang muncul tanpa sebab dan tanpa kondisi. Jadi semuanya itu muncul karena ada sebab-sebabnya dan ada kondisi-kondisinya. Nah, mari kita lihat sebab-sebab kemunculan dari kesadaran yang disertai dengan pengetahuan. Jadi kita akan mencoba melihat kenapa di dalam kehidupan ini ada orang yang sungguh bijaksana, ya, tetapi ada juga orang yang tidak bijaksana sama sekali. Anda tentunya sudah mengalami di antara teman-teman Anda bisa membedakan bahwa ada dari teman Anda yang cukup bijaksana, tetapi ada juga teman-teman Anda yang kurang bijaksana. Kenapa hal demikian ini bisa muncul? Apakah sebab-sebabnya? Ya. Di dalam teks kita disebutkan salah satunya adalah karma masa lalu yang berguna untuk kemunculan pengetahuan. Artinya begini. Artinya karma masa lalu itu adalah pada saat Anda melakukan satu perbuatan baik, ya, apapun itu, kemudian pada saat
atau sebelum Anda melakukan perbuatan baik, atau pada saat Anda melakukan perbuatan baik, atau setelah Anda melakukan perbuatan baik tersebut, Anda mengucapkan satu aspirasi. Semoga dengan perbuatan baik ini ya, saya bisa terlahir sebagai manusia yang bijaksana. Jadi karma-karma yang demikian ya, kalau karma tersebut membuahkan hasil, maka akan membuahkan hasil sebagai satu jenis kesadaran yang mempunyai pengetahuan. Atau karma masa lalu yang lain yang kondusif, yang berguna untuk kemunculan pengetahuan atau kebijaksanaan adalah mencetak buku-buku dharma. Ya, Anda membantu penyebaran dharma. Pada saat karma tersebut ya sangat kondusif, berguna untuk kemunculan dari pengetahuan, atau Anda mengajarkan dharma seperti ini, maka karma yang demikian ini, kalau ini nanti membuahkan hasil, akan membuahkan hasil berupa kemunculan dari jenis-jenis kesadaran yang disertai dengan pengetahuan atau kebijaksanaan. Penyebab yang kedua adalah, atau kondisi-kondisi berikutnya adalah bertumimbal lahir sebagai Brahma. Mereka yang terlahir sebagai Brahma mempunyai kecenderungan untuk mengalami satu jenis kesadaran yang disertai dengan kebijaksanaan secara terus-menerus. Kenapa? Karena mereka yang bertumimbal lahir sebagai Brahma, untuk bisa bertumimbal lahir sebagai Brahma, seseorang harus bermeditasi, harus bisa mencapai jhana. Pada saat jhana tersebut berbuah, maka jhana tersebut akan membuahkan satu kehidupan di alam Brahma yang terkait. Pada saat Anda mencapai jhana, Anda akan, atau kondisi batin Anda akan murni, ya. Semua kekotoran batin, utamanya rintangan-rintangan batin yang 5 jumlahnya akan tertekan. Kekotoran batin tersebut yang pertama adalah kama canda, nafsu-nafsu keinginan untuk menikmati kepuasan-kepuasan indrawi tidak akan muncul selama Anda berada di dalam jhana. Ya, bukan berarti ini tercabut selamanya, tetapi semata-mata hanya tertekan untuk sementara. Kemudian rintangan batin yang kedua adalah byapada. Byapada itu keinginan-keinginan jahat. Ya. Ataupun kemarahan, kebencian tidak akan muncul. Sebagai akibat, maka makhluk tersebut akan terlahir di alam Brahma juga dengan satu kualitas batin yang demikian. Tidak mempunyai nafsu keinginan untuk menikmati nafsu-nafsu indrawi, kepuasan-kepuasan indrawi, tidak mempunyai kehendak jahat, dosa cetasika tidak pernah muncul. Dosa itu kemarahan, kebencian dan sebagainya ya, tidak muncul. Dikatakan di dalam teks kita, dosa atau kemarahan atau kebencian membakar kebijaksanaan kita. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang bijaksana, jangan sering-sering marah. Karena kemarahan Anda akan sedikit demi sedikit membakar kebijaksanaan Anda. Siapa yang sering marah? Anda lihat orang yang marah tersebut. Dia sama sekali tidak melihat fakta, tidak melakukan satu investigasi secara benar terhadap permasalahan yang dihadapi. Kalau orang marah, apa yang dia lakukan? Dia menutup matanya rapat-rapat dan membuka mulutnya lebar-lebar. Enggak mau ngelihat sesuatu dengan benar atau mendengarkan nasihat-nasihat dari teman-temannya, enggak. Semuanya tutup, yang dibuka hanya mulutnya aja. Ya. Jadi bertumimbal lahir sebagai Brahma adalah sebagai satu keadaan yang kondusif untuk kemunculan kebijaksanaan. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kematangan indera mental. Kita ini mempunyai 5 indera mental. Di mana pada saat 5 indera mental ini matang, maka kita akan mengalami kemajuan spiritual. Ya. Kelima indera mental itu adalah yang pertama, mempunyai keyakinan yang baik terhadap dharma atau terhadap sesuatu yang baik sesuai dharma. Kemudian mempunyai satu usaha, ya, semangat yang kuat. Kemudian mempunyai
perhatian penuh, sati, eling, mindfulness, ya, yang sudah berkembang. Kemudian mempunyai atau konsentrasinya juga sudah berkembang. Kemudian yang kelima adalah kebijaksanaannya sudah berkembang. Jadi kelima hal ini ya adalah energi mental. Di dalam Abhidhamma disebutkan ya, ada 52 faktor-faktor mental atau energi mental yang senantiasa muncul lenyap di dalam batin kita. Sungguh luar biasa sekali bahwa Guru Agung kita Buddha Gautama bisa membeda-bedakan batin atau mental kita menjadi salah satunya faktor-faktor mental ini yang 52 jumlahnya. Ya. Di dalam teks disebutkan ya kemampuan Guru Agung kita untuk membeda-bedakan energi mental ini ya sangat luar biasa, karena hal tersebut bahkan lebih sulit atau bahkan sebenarnya lebih mudah untuk membedakan air lautan. Anda ambil air lautan gitu di dalam satu tempat, kemudian Anda katakan, oh ini air yang sebelah sini dari Kali Ciliwung, oh yang sebelah sana dari kali mana lagi, Kali Codet. Jadi bahkan untuk membedakan air-air yang ada di samudra masih lebih mudah daripada membedakan energi mental yang ada di dalam batin kita. Sangat luar biasa. Dan hebatnya lagi bahwa apa yang diajarkan oleh Buddha Gautama bisa dilihat, bisa dibuktikan oleh kita semua. Dengan catatan kalau Anda mau bermeditasi. Ya, nah dengan adanya kematangan indera mental ini, maka seseorang atau suatu makhluk cenderung akan mempunyai kebijaksanaan. Di dalam kitab-kitab komentar disebutkan bahwa kematangan indera mental untuk ukuran manusia biasanya, saya tidak tahu apakah ini benar atau salah, tetapi yang saya kutip ini dari kitab komentar, bukan dari Buddha ya. Jadi dari murid-murid Buddha di dalam satu kitab menyebutkan bahwa kematangan indera mental ini biasanya dialami oleh manusia pada saat mereka berada pada usia di antara 40 tahun dan 5 sampai 50 tahun. Kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa guru Abhidhamma Anda saat ini umurnya 44. Saya bercanda. Tapi benar, ada satu kitab komentar yang mengatakan bahwa kematangan indera mental di alam manusia ini biasanya berkisar dari umur 40 sampai 50. Makanya ada satu kata-kata ya bahwa kehidupan dimulai pada saat umur 40. Saya tidak tahu seberapa jauh kebenarannya. Karena saya merasa kehidupan saya udah mulai jauh, lama sekali udah. Baik, kemudian sebab-sebab berikutnya adalah jauh dari kekotoran batin atau mental karena meditasi. Ini sudah jelas. Jadi kalau Anda bermeditasi, kondisi batin atau mental Anda akan termurnikan, akan bersih. Tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi ketamaan, tidak ada lagi kemarahan, kebencian, dan kegelapan batin. Anda pernah mengalami kondisi yang demikian? Pada saat batin kita benar-benar termurnikan, tidak ada loba, dosa, moha. Batin yang demikian ini sangat bertenaga. Batin yang demikian ini ya bisa sudah tidak lagi terjebak kepada dimensi ruang dan dimensi waktu. Batin yang sangat luar biasa, bisa diarahkan kemana saja, ya. Bahkan bisa dimanfaatkan atau dipakai untuk membongkar semua kebenaran-kebenaran konvensional ini, sehingga yang Anda amati pada akhirnya hanyalah kebenaran-kebenaran hakiki. Anda bisa melihat cita, kesadaran, cetasika, faktor-faktor mental, rupa, jenis-jenis materi, dan juga Anda bisa melihat nibbana. Jadi jauh dari kekotoran mental karena meditasi adalah satu sebab untuk memunculkan kebijaksanaan. Nah, yang terakhir adalah terlahir dengan 3 akar baik.
Jadi kita ini sebagai manusia ya, ada mereka manusia yang terlahir hanya dengan 2 akar. Artinya kesadaran tumimbal lahirnya, kesadaran pertama pada saat makhluk tersebut masuk di kandungan ibunya ya, adalah kesadaran yang tidak disertai oleh kebijaksanaan. Jadi hanya mempunyai 2 akar, yakni aloba dan adosa. Tetapi ada juga makhluk yang terlahir di alam manusia dengan mempunyai 3 akar, aloba, adosa, amoha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan atau kebijaksanaan. Nah, manusia yang demikian ini yang terlahir dengan 3 akar baik ya, mereka mempunyai kecenderungan di dalam kehidupannya menjadi orang yang lebih bijaksana dibandingkan mereka yang hanya terlahir hanya mempunyai 2 akar. Mereka yang terlahir hanya mempunyai 2 akar di dalam kehidupannya saat ini tidak akan pernah bisa mencapai jhana di dalam meditasinya. Tidak akan pernah bisa mencapai nibbana di dalam kehidupan saat ini. Hanya mereka yang mempunyai kesadaran tumimbal lahir dengan 3 akar, mereka mempunyai kesempatan untuk mencapai jhana dan mencapai nibbana di dalam kehidupan kita yang saat ini. Jangan bersedih hati apakah Anda merasa sebagai manusia yang terlahir dengan 2 akar. Saya mempunyai satu Saya rasa ya bahwa mereka yang mau mendengarkan Abhidhamma yang sulit ini ya, setiap hari masih mau datang, ini kayaknya sebagai satu tanda bahwa Anda adalah makhluk 3 akar. Karena manusia yang mempunyai 2 akar tentunya akan sulit untuk mencerna pelajaran-pelajaran Abhidhamma. Ya, Abhidhamma ini kan psikologi, filsafat. Yang namanya filsafat di mana-mana itu nggak begitu gampang, ya. Meskipun saya sudah mencoba untuk membuatnya mudah. Mudah nggak sih? Abhidhamma membosankan nggak? Hah? Luar biasa. Yang belakang membosankan nggak Abhidhamma? Enggak. Takut mereka. Baik, itu tadi adalah sebab-sebab kemunculan kesadaran yang disertai pengetahuan. Kemudian contohnya sekarang. Ya. Yang pertama, seseorang memahami hukum karma dengan sukacita berdana uang bagi korban siklon Nargis di Myanmar. Ini satu Siklon Nargis itu angin puyuh. Dulu pernah tahun 2008 ya. Myanmar dihantam angin puyuh. Saya ada di sana. Ya, saya bahkan kamar saya porak-poranda, atapnya aja porak-poranda. Hampir aja menjadi korban juga. Saya ada di sana. Itu kecepatan anginnya luar biasa loh. Yang saya dengar sampai 170 km per jam. Itu pagar universitas tempat saya belajar, itu pagar dari besi, besar sekali, terbang kok. Anda bayangkan, semua pohon-pohon bodi yang usianya ratusan tahun tumbang. Ya, itu memang sangat luar biasa. Pengalaman yang sungguh berharga. Ya, seseorang dia memahami hukum karma, kemudian dengan sukacita berdana uang bagi korban siklon Nargis di Myanmar. Maka pada saat itu kesadaran yang muncul adalah perasaannya sukacita dengan pengetahuan tanpa bujukan. Bagus. Kemudian yang kedua, seseorang setelah dibujuk oleh temannya pergi ke Wihara Bodhidharma-sukha dengan sukacita untuk mengikuti kelas Abhidhamma Med. Siapa nih? Ayo tunjuk jari, cepat ayo. Yang mana ini? Perasaannya apa? Kemudian? Dengan kebijaksanaan atau tanpa kebijaksanaan? Kenapa tanpa kebijaksanaan? Ya, kemudian dengan atau tanpa bujukan? Baik, betul. Yang ketiga,
Seorang ibu menyapu halaman Wihara Pluit Dharmasuka dengan perasaan ekuanimitas atau netral, meskipun menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan karma baik. Apa ini? Perasaannya apa? Kemudian dengan atau tanpa kebijaksanaan? Dengan kebijaksanaan. Kemudian tanpa bujukan. Betul. Yang terakhir? Yang keempat masih ada. Seseorang atas kemauannya sendiri membaca buku Abhidhamma dengan ekuanimitas dan tanpa pengetahuan tentang karma. Perasaannya apa? Dengan atau tanpa pengetahuan? Tanpa. Kemudian spontan atau spontan ya? Iya, atas kemauannya sendiri. Yang terakhir. Nah, dibaca. Hah? Perasaannya apa? Kok Anda bisa katakan sukacita? Hah? Kan ada umat kita kalau mau bilang anumodana sadunya sadu. Kan ada netral gitu. Hah? Tidak ada sukacitanya sama sekali. Hah? Jadi perasaannya apa yang benar? Dengan sukacita. Kemudian dengan atau tanpa kebijaksanaan? Kenapa tanpa? Ya karena tidak dicantumkan aja di sini ya. Berarti bisa diasumsikan ini tanpa kebijaksanaan. Kemudian tanpa bujukan juga ya. Jadi Anda lihat bahwa bahkan hanya dengan mengucap sadu aja ya, Anda udah berbuat baik. Hah? Sorry? Masih ingat ya istilah itu ya? Iya, KW2 ya. Maka kalau Anda ingin melakukan perbuatan baik, kesempatan itu sangat terbuka di Wihara Pluit Dharmasuka. Bahkan nanti saat breaking time ya, pada saat dibagikan makanan ya, atau pada saat selesai kelas ini, buru-buru Anda angkat kursi Anda dan duduk di sebelah kotak dana itu. Kemudian setiap kali ada yang berdana Anda mengucap sadu. Baik, jadi itu adalah kesadaran berguna ya, adalah bentuk-bentuk kesadaran yang muncul pada saat kita melakukan perbuatan baik apa saja ya. Berbeda dengan kelompok yang pertama yang kita pelajari pada hari ketiga ya, mereka adalah kesadaran yang tidak berguna. Kemudian kelompok yang berikutnya yang kita pelajari kemarin adalah kesadaran tanpa akar. Saya kemarin sudah menjelaskan ya tentang proses melihat ya, dan saya harap sampai saat ini Anda sudah memahami bagaimana proses melihat itu terjadi menurut hukum Abhidhamma atau sesuai dengan kenyataannya. Kalau Anda memahami proses melihat, Anda juga akan bisa memahami bagaimana itu proses mendengar, bagaimana proses membaui, mengecap satu cita rasa, menyentuh objek-objek sentuhan, dan juga pada saat Anda berpikir atau merancang sesuatu, merencanakan sesuatu, semuanya itu terjadi melalui proses-proses yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi Anda lihat bahwa proses melihat, mendengar dan sebagainya ya, sebelumnya mungkin Anda berpikir bahwa proses tersebut adalah merupakan sebagai satu proses yang sederhana. Tetapi begitu kita lihat melalui mata batin kita yang sudah terlatih, ternyata proses yang kita anggap sebagai satu proses yang sederhana tidak demikian halnya. Ada banyak jenis kesadaran muncul lenyap melaksanakan fungsinya masing-masing. Ya, di dalam latihan spiritual kita, seperti yang kemarin saya sudah jelaskan,
Kita harus senantiasa melatih. Pada saat melihat sesuatu, maka pada saat itu yang ada hanyalah melihat. Ya, jangan dicampur adukkan dengan proses berpikir. Kadang proses berpikir ini berlari terlalu cepat, sehingga kemarin terjadi pada diri si profesor. Dia berpikirnya terlalu cepat gitu, proses melihatnya diabaikan. Nah, ini sebenarnya penyebab penderitaan-penderitaan kita. Kita hanya melihat baru sekejap saja, sedikit data yang kita lihat, kemudian kita langsung menyimpulkan sesuatu. Kita langsung bereaksi. Kita menjadi seorang kiper. Kiper yang baik. Demikian pula halnya pada saat Anda mendengar sesuatu, cobalah dengarkan dengan baik-baik. Pada saat Anda mencium bau sesuatu, aplikasikan atau terapkanlah perhatian penuh pada setiap saat. Pada saat Anda melihat, Anda mendengar, Anda mencium, Anda mengecap, Anda menyentuh satu objek sentuhan, atau Anda berpikir, pakailah perhatian penuh Anda, eling Anda, mindfulness Anda. Karena di dalam ajaran Buddha, pada saat kita bisa melatih eling kita, perhatian penuh kita, pada saat itu batin kita akan termurnikan. Jadi ada satu perumpamaan yang bagus. Perumpamaan ini saya dapatkan waktu saya belajar Tantrayana di Dharamsala India gitu. Kalau saya tidak salah waktu itu dari Venerable Tenzin Palmo. Anda pernah dengar Tenzin Palmo? Beliau adalah seorang bhikkhuni yang luar biasa. Beliau bertapa gitu ya, bermeditasi di gua selama 12 tahun. Ya. Jadi waktu saya ke Dharamsala, saya sempatkan untuk mengunjungi beliau gitu. Jadi saya juga sempat mendapatkan satu Dhamma talk dari beliau, mendengarkan ceramah beliau, itu sangat luar biasa. Ya, Anda bayangkan satu semangatnya untuk tinggal selama 12 tahun di dalam gua, seorang perempuan loh. Dan guanya itu sangat tinggi, kira-kira mungkin 3.000-4.000 meter gitu di atas ya. Dan pada waktu musim dingin itu semuanya tertutup salju, jadi dia udah nggak bisa turun. Selama berapa bulan di dalam 1 tahun itu dia sama sekali nggak turun, karena jalan-jalannya semua tertutup salju gitu. Jadi yang dia bisa lakukan adalah pada saat menjelang musim salju, dia mengumpulkan makanan-makanan ini ya untuk mensuplai dia selama 3 atau 4 bulan. Luar biasa. Ya, jadi saya mengunjungi beliau gitu. Saya agak lupa istilah yang dia pakai waktu itu. Jadi meditasi itu seperti seseorang mencuci piring, kira-kira demikian. Kalau Anda sedang mencuci piring gitu ya, batin Anda bisa terfokuskan, terpusatkan, perhatian penuhnya bisa terpusatkan pada setiap gerakan pada saat Anda mencuci piring ya. Maka pada saat itu tidak hanya piringnya yang menjadi bersih, tetapi pikiran atau batin Anda pun menjadi bersih. Jadi begitu, perhatian penuh saat demi saat ini membersihkan batin dan pikiran kita. Buddha juga mengatakan di banyak sutta bahwa perhatian penuh ini sangat penting, karena perhatian penuh adalah pelindung kita. Pada saat ada perhatian penuh, maka di situ ada kebijaksanaan. Pada saat ada perhatian penuh, maka pada saat itu semua jenis kekotoran batin tidak mempunyai kesempatan untuk muncul. Oleh karena itu, pada saat Anda memandang, nikmatilah momen tersebut. Pandanglah dengan jelas. Pada saat Anda mendengar, maka nikmatilah momen tersebut. Nikmati proses mendengar ini dengan baik ya. Sambil Anda mencoba untuk merealisasi dharma. Anda bisa merealisasi dharma pada saat Anda mendengar, tetapi Anda juga bisa menderita pada saat Anda mendengar. Seperti contoh yang akan saya gambarkan. Ada satu cerita. Pada suatu sore, ya, seorang laki-laki yang bernama Tony,
Dia menikmati sore hari yang indah di atap apartemennya. Sambil minum kopi sendirian dia menikmati matahari yang hampir tenggelam. Ya. Tiba-tiba ada orang lain yang naik ke atap apartemen tersebut. Dia berteriak dari kejauhan, "Tono, anak perempuan kamu satu-satunya kecelakaan. Dia meninggal dunia." Mendengar teriakan tersebut, dia langsung kaget. "Ayo, anak saya satu-satunya kecelakaan." Kemudian dia merasa sudah tidak ada manfaatnya lagi hidup di dunia ini. Anak tersebut merupakan alasan satu-satunya buat dia untuk hidup di dunia ini. Pada saat dia meninggal, lalu untuk apa saya hidup di dunia ini? Kehidupan akan menjadi hampa tanpa anak tersebut. Akhirnya dia mengambil satu keputusan nekat. Dia lompat dari lantai apartemen tersebut. Pada saat dia meluncur deras dari atap apartemen tersebut, memasuki lantai ke-30, dia ingat, "Ayo, saya ini kan belum nikah." Tetapi dia tetap meluncur terus, tidak tertahankan, masuk ke lantai 20. Dia ingat, berarti saya belum punya anak dong. Meluncur lagi ke bawah, mendekati lantai 5. Dia teringat, "Haya, orang tadi kan manggil Tono, nama saya ini kan Tony." Semuanya sudah terlambat. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita sering sekali mengalami hal yang demikian. Tidak sempat mencerna proses mendengar ini dengan baik, tetapi pikiran kita ini berlari lebih cepat lagi. Mengambil satu keputusan yang sering-sering adalah keputusan-keputusan yang fatal, yang membuat kita menderita. Ya, untuk itu sebagai umat Buddhis, marilah senantiasa kita kembangkan perhatian penuh pada saat Anda melihat, pada saat Anda mendengar, dan pada saat Anda mencium, mengecap atau apapun. Ya, saya juga berharap apa yang sudah saya jelaskan kemarin, bagaimana proses melihat itu berlangsung menurut hukum Abhidhamma, bisa membawa satu manfaat di dalam kehidupan Anda, bisa memberikan satu pengetahuan kebijaksanaan kepada Anda, sehingga Anda akhirnya setiap hari menjadi manusia yang makin berbahagia, dan makin bijaksana. Demikian dari saya, terima kasih.